Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat video orientasi tentang tema guru dan manajemen kelas yang efektif. Sebelum ke penyampaian materinya, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Siti Rosida. Perkenalkan nama saya Miran Muati. Perkenalkan nama saya Putri Putri. Perkenalkan nama saya Dada Nusantara. Perkenalkan nama saya Dia Nurul Hikmah. Perkenalkan nama saya Andre Yulianto. Baik, karena sesi perkenalannya sudah selesai, dilanjutkan ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu penjelasan konsep inti. Manajemen kelas adalah kemampuan guru mengatur kelas agar kegiatan belajar berjalan tertib dan terarah. Di SD, manajemen kelas bukan hanya soal mengendalikan keributan, tetapi bagaimana guru mengatur waktu belajar, mengkondisikan siswa, dan menciptakan suasana yang membuat anak mau belajar. Guru perlu memahami bahwa setiap anak berbeda-beda, ada yang aktif, pendiam, maupun sulit fokus. Karena itu, pengelolaan kelas harus dilakukan dengan kesabaran, konsistensi, dan pendekatan yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua itu contoh penerapan di kelas. Guru membuat tata tertib kelas bersama siswa, misalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan berbicara sopan. Tata tertib ditempel di dinding kelas agar mudah diingat. Guru juga menyusun jadwal piket kelas sehingga setiap siswa memiliki tugas membersihkan kelas secara bergiliran. Selain itu, guru membentuk struktur organisasi kelas seperti ketua kelas, wakilnya, dan petugas kebersihan agar siswa belajar bertanggung jawab. Dalam kegiatan belajar, guru memberikan tugas yang jelas baik individu maupun kelompok dan menjelaskan cara mengerjakannya agar siswa tidak bingung dan kelas tetap tertib. Yang ketiga itu refleksi singkat sebagai calon guru. Sebagai calon guru SD, saya memahami bahwa kelas yang teratur membantu guru mengajar dengan lebih tenang. Mengelola kelas bukan berarti menekan siswa, tetapi mengarahkan mereka agar terbiasa disiplin. Dengan manajemen kelas yang baik, proses belajar yang bisa berjalan lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa maupun bagi guru. Pentingnya manajemen kelas dalam pendidikan. Manajemen kelas merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai rangkaian tindakan dan strategi yang dilakukan oleh guru, manajemen kelas menciptakan lingkungan yang kondusif, terstruktur, dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Tanpa manajemen kelas yang baik, proses pembelajaran berisiko terganggu oleh berbagai masalah seperti perilaku siswa yang tidak sesuai, kurangnya fokus belajar, serta kurangnya keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Contoh penerapan di kelas. Penerapan manajemen kelas itu meliputi penataan ruang kelas dengan meja kelompok kecil dan panjang di tengah, disertai sudut cerita di papan dengan visual yang jelas yang diberi gambar lucu dan rak penyimpanan berlabel nama dan foto siswa. Selanjutnya, pengaturan waktu menggunakan pola 15-10-15. Untuk materi yang berat seperti matematika 15 menit, penjelasan dengan media visual atau permainan, 10 menit aktivitas gerak, 15 menit tugas bergambar, dan waktu bersih-bersih bersama selama 5 menit menjelang akhir pembelajaran. Selanjutnya, penanganan gangguan awal dilakukan dengan sinyal visual yang menyenangkan seperti bola ajaib atau lagu khusus, serta mengalihkan siswa yang mengganggu dengan tugas yang menyenangkan seperti membantu guru, membaca cerita, dan membuat gambar terkait materi. Yang ketiga yaitu refleksi singkat sebagai calon seorang guru. Refleksi diri adalah untuk membangun profesionalisme. Saya terinspirasi untuk membentuk karakter siswa melalui pendidikan holistik, terutama di daerah pedesaan. Sebagai calon seorang guru, saya menyadari bahwa manajemen kelas adalah kunci dalam pembelajaran yang optimal. Meskipun masih perlu belajar mengelola keragaman siswa dan suasana kelas, saya berkomitmen untuk melakukan refleksi pasca mengajar untuk menyusun strategi yang tepat, membangun lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua siswa. Guru dan manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, ada konsep dan syarat inti. Manajemen kelas adalah cara guru mengatur kelas
agar kegiatan belajar berjalan dengan tertib dan nyaman. Guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga mengatur suasana kelas supaya siswa bisa belajar dengan baik. Manajemen kelas yang efektif bertujuan untuk membuat siswa merasa aman dan nyaman di kelas, membantu siswa lebih fokus dan aktif belajar, mengurangi keributan dan perilaku yang mengganggu, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Guru yang bisa mengelola kelas dengan baik akan lebih mudah menyampaikan pelajaran dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Yang kedua, ada contoh penerapan di kelas. Contoh manajemen kelas yang efektif di kelas yaitu yang pertama, membuat aturan kelas bersama siswa. Di awal pembelajaran, guru dan siswa membuat aturan sederhana seperti mendengarkan saat guru berbicara dan tidak saling mengganggu. Dengan itu, siswa lebih mudah menaati aturan. Yang kedua, memberi pujian dan penghargaan. Guru memberikan pujian kepada siswa yang berperilaku baik atau aktif saat belajar. Hal ini bisa membuat siswa lebih semangat dan percaya diri. Yang ketiga, ada mengatur tempat duduk sesuai kegiatan. Saat diskusi, siswa bisa duduk berkelompok. Saat guru menjelaskan, tempat duduk bisa dirapikan kembali. Hal ini membantu siswa lebih fokus. Sikap guru yang tegas dan ramah. Guru tetap tegas terhadap aturan, tetapi berbicara dengan sopan dan sabar. Sikap ini membuat siswa merasa dihargai dan mau mendengarkan. Yang terakhir, ada refleksi singkat sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa mengatur kelas dengan baik sangat penting. Jika kelas tertib dan nyaman, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Saya ingin menjadi guru yang mampu mengatur kelas dengan baik, bersikap tegas tetapi tetap ramah, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan manajemen kelas yang efektif, proses belajar tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab pada siswa. Manajemen kelas efektif adalah kemampuan guru dalam mengelola lingkungan belajar agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan tertib, nyaman, dan kondusif. Guru tidak hanya mengatur tempat duduk dan aturan kelas, tetapi juga mengelola perilaku siswa, waktu pembelajaran, interaksi sosial, serta suasana emosional di kelas. Guru berperan sebagai pemimpin, fasilitator, dan teladan. Manajemen kelas yang efektif membantu siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Contoh penerapan manajemen kelas efektif oleh guru. Yang pertama, guru membuat aturan kelas bersama siswa di awal pembelajaran agar siswa merasa memiliki tanggung jawab. Yang kedua, mengatur posisi tempat duduk sesuai kebutuhan pembelajaran, misalnya berkelompok saat diskusi. Yang ketiga, memberikan penguatan positif seperti pujian atau apresiasi kepada siswa yang aktif dan tertib. Yang keempat, menangani siswa yang mengganggu dengan pendekatan persuasif, bukan hukuman keras. Dan terakhir, ada mengelola waktu pembelajaran dengan baik agar semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Sebagai calon guru, manajemen kelas efektif merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan manajemen kelas yang baik, proses pembelajaran akan lebih terarah dan siswa berkembang secara akademik maupun sosial. Oleh karena itu, calon guru perlu melatih kesabaran, komunikasi yang baik, serta sikap tegas namun tetap empati dalam menghadapi berbagai karakter siswa di kelas. Uraian konsep dasar manajemen kelas efektif. Manajemen kelas yang efektif merupakan kemampuan pendidik dalam menciptakan dan mengatur suasana belajar agar proses pembelajaran berlangsung tertib, aman, dan mendukung kegiatan belajar. Peran guru tidak terbatas pada pengaturan ruang kelas dan tata tertib, tetapi juga mencakup pengelolaan perilaku peserta didik, penggunaan waktu secara efisien, hubungan sosial antara siswa, serta kondisi emosional di dalam kelas. Guru bertindak sebagai pemimpin pembelajaran
pendamping, dan pemantau bagi siswa. Pengelolaan kelas yang baik akan membuat siswa merasa nyaman, dihormati, dan terdorong untuk aktif belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Implementasi di lingkungan kelas. Yang pertama yaitu guru menyusun peraturan kelas bersama siswa sejak awal agar muncul rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Yang kedua yaitu menata tempat duduk sesuai dengan metode pembelajaran, misalnya pengaturan berkelompok untuk kegiatan diskusi, memberikan penghargaan atau umpan balik positif kepada siswa yang menunjukkan sikap disiplin dan partisipasi. Yang keempat yaitu mengatasi perilaku siswa yang kurang tertib melalui pendekatan dialog dan pembinaan, bukan dengan hukuman yang bersifat keras. Yang kelima yaitu mengatur alokasi waktu pembelajaran secara tepat agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana. Refleksi singkat bagi calon pendidik. Bagi calon guru, kemampuan mengelola kelas secara efektif merupakan kompetensi yang sangat penting. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Dengan mengelola kelas yang baik, pembelajaran dapat berjalan lebih struktural dan mendukung perkembangan akademik serta sosial siswa. Oleh sebab itu, calon guru perlu mengembangkan sikap sabar, keterampilan komunikasi yang baik, serta ketegasan yang disertai empati dalam menghadapi keberagaman karakter peserta didik. Konsep inti dari materi guru dan manajemen kelas yang efektif. Seringkali kita merasa bahwa guru yang hebat adalah mereka yang kelasnya selalu tenang. Padahal, manajemen kelas yang efektif bukan soal menciptakan keheningan, melainkan bagaimana membangun kelas yang aman untuk siswa dalam belajar. Cara inti ini adalah tentang manajemen waktu dan ruang. Kita di sini tidak sedang mengatur anak-anak, melainkan kita sedang mengatur alur kerja dan atmosfer di dalam kelas. Jika struktur guru baik dan jelas, maka sikap siswa akan mengikuti dengan sendirinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu contoh penerapannya di kelas. Jadi, bagaimana sih cara memulainya? Jadi, ingat ya, yang pertama, jangan memulai dengan ancaman, tetapi mulailah dengan sistem. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik sederhana yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama ada positive greeting dan check-in. Jadi positive greeting dan check-in ini adalah cara di mana guru jangan dulu memulai penyampaian materi di kelas, tetapi mulailah dengan menyapa anak-anak secara personal. Karena jika mereka merasa dilihat, mereka akan lebih kooperatif lagi dalam pembelajaran. Untuk yang kedua, ada dengan cara sinyal perhatian atau attention getter. Daripada guru capek-capek berteriak ke siswa, guru bisa menggunakan kode unik. Contohnya seperti ketika guru bilang halo, siswa menjawab hai. Cara sederhana ini jauh lebih efektif untuk menarik fokus siswa di dalam kelas tanpa merusak suasana hati di kelas. Dan yang contoh kedua juga ada dengan cara ice breaking, seperti ice breakingnya tepuk fokus. Jadi contoh untuk tepuk fokusnya seperti ini. Guru memulai seperti tepuk fokus, bersemangat, 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 janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga ada kontrak bersama. Contoh untuk penerapannya seperti di awal semester, siswa dan guru membuat aturan kelas bersama. Alih-alih menggunakan kalimat seperti dilarang berisik, guru bisa menggantinya ke kalimat yang lebih positif. Contohnya seperti berbicara secara bergantian. Tujuannya supaya siswa lebih memiliki aturan tersebut karena mereka membuatnya secara bersamaan.
itu akan membuat mereka lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhinya. Selanjutnya ke refleksi singkat. Sejujurnya, saya sebagai calon guru merasa sangat takut. Takut karena tidak bisa mengatur kelas nanti atau mengendalikan kelas. Namun, saya tersadar bahwa manajemen kelas adalah hal-hal yang paling penting karena itu adalah bentuk dari kepedulian kita sebagai guru. Kita memberikan struktur karena kita ingin mereka berhasil. Dan saya belajar bahwa disiplin bukan hanya soal hukuman, tetapi soal konsistensi. Kedepannya, saya akan menjadi seorang guru yang tidak hanya menguasai materi di papan tulis, tetapi saya akan belajar untuk mengambil hati para siswa di kursinya masing-masing. Baik, karena pada akhirnya kelas yang hebat bukan dimulai dari kurikulum, tapi bagaimana guru mengelola energi di dalamnya dengan sebaik mungkin. Mari kita semangat belajar, kita adalah calon guru hebat. Baik, mungkin sekian pemaparan atau penyampaian dari kelompok 5 tentang materi guru dan manajemen kelas yang efektif. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum